Salam bagi kita semua, saya Andris Kiamani dan saya berdoa dimanapun saja kita berada, tubuh, jiwa, dan roh kita kiranya terus terpelihara di dalam Tuhan Yesus, dan kita semua terus senantiasa merasakan kebaikan Tuhan, merasakan anugerah Tuhan yang melimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saya akan membahas sedikit tentang hal-hal yang mungkin Bapak Ibu dimanapun berada pernah mendengarnya, yaitu istilah tentang anak Tuhan. Pertanyaannya, seperti apakah anak Tuhan, atau siapa sajakah yang biasanya kita sebut sebagai anak Tuhan? Hari ini kita akan membahas sedikit tentang istilah anak Tuhan di dalam Alkitab, dan saya harap kita semua boleh mengikutinya bersama-sama. Dan yang membawa Alkitab pada hari ini, mari kita buka Alkitab kita terlebih dahulu di dalam kitab Perjanjian Baru, di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, di bagian akhir di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12, di situ kita dapati yaitu mereka yang percaya dalam namanya itu berhak disebut anak-anak Allah. Jadi Bapak Ibu, berarti orang yang biasa disebut anak Allah adalah orang yang percaya kepada Yesus, orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dikatakan semua orang, berarti di sini tidak ada pembatasan orang, artinya semua suku, kaum, bangsa, dan bahasa itu mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi anak Allah. Dimanapun saja kita berada pada hari ini, apapun saja pekerjaan kita, bagaimanapun latar belakang kita, ingat, kita mempunyai hak dan juga kesempatan yang sama untuk menjadi anak Allah. Alkitab bilang, semua orang yang menerimanya. Berarti orang yang menjadi anak Allah adalah orang yang menerima Yesus. Berarti orang yang menjadi anak Allah yaitu orang yang percaya kepada Yesus. Orang yang tidak percaya kepada Yesus, atau orang yang mungkin tidak menerima Yesus, mereka tidak bisa kita sebut sebagai anak Allah karena mereka tidak menerima Yesus. Alkitab bilang yang menerimanya diberinya kuasa. Kuasa di sini, jika kita bisa melihat di dalam bahasa aslinya, di situ ditulis aksosia. Aksosia itu artinya hak. Jadi semua orang yang percaya kepada Yesus, semua orang yang menerimanya, yang menerima Yesus, orang tersebut diberikan hak. Haknya apa? Haknya yaitu supaya menjadi anak Allah. Berarti orang yang percaya Yesus, orang yang menerima Yesus pada hari ini mempunyai hak yang sama untuk disebut anak-anak Allah. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, jika kita ingin disebut sebagai anak Allah, jika kita disebut sebagai milik kepunyaan Allah, yaitu harus menerima Yesus. Ketika kita menerima Yesus, kita berhak untuk menjadi anak-anak Allah. Oleh karena itu, mari kita buka lagi Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Selanjutnya di dalam Efesus pasal 3 ayat yang ke-17, dengan iman kita, iman adalah kepercayaan. Dengan iman itu menyebabkan, membuat Kristus Yesus itu diam di dalam hati, dan kita berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi Bapak Ibu, orang-orang yang disebut sebagai anak Allah yaitu orang yang menerima Yesus di dalam hatinya, orang yang percaya kepada Yesus di dalam hatinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kita tidak dapat membuat, atau kita tidak dapat mengatakan bahwa orang di luar Yesus mereka adalah anak Allah sebelum mereka menerima Yesus dengan iman mereka. Mereka mengimani Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita buka Alkitab lagi di dalam Efesus pasal yang pertama ayat 13. Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-13. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Selanjutnya, yang ketiga, orang-orang yang disebut sebagai anak Allah
orang-orang yang disebut sebagai milik kepunyaan Allah, yaitu orang yang mendengar firman kebenaran, karena itu menjadi sumber keselamatan. Dan di dalam Yesus juga, di dalam Dia juga, ketika kita percaya, sekali lagi, berarti orang yang disebut sebagai anak Allah yaitu orang yang percaya, orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Nah, orang yang menerima Yesus, Efesus pasal 1 ayat 13 mengatakan, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Bapak Ibu, saya mau mengatakan bahwa jika hari ini kita menerima Yesus, jika hari ini kita percaya kepada Yesus, kita dimateraikan dengan Roh Kudus. Artinya materai apa? Materai itu sebagai tanda milik. Kita menjadi milik Tuhan, kita menjadi milik kepunyaan Tuhan, dan kita menjadi anak Tuhan. Saudara dan saya berhak disebut sebagai anak-anak Tuhan atau anak-anak Allah. Selanjutnya mari kita baca lagi Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal yang pertama ayatnya yang ke-22. 2 Korintus pasal yang pertama ayatnya yang ke-22, firman Tuhan, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Sekali lagi, meterai yaitu Roh Kudus di dalam hati kita itu sebagai jaminan. Artinya apa? Ketika kita menerima Yesus, ketika Bapak Ibu saudara-saudari dimanapun berada pada hari ini percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi milik kepunyaan Tuhan. Tandanya apa? Tandanya yaitu materai. Materainya bukan materai 3.000, materainya juga bukan materai 6.000, tetapi firman Tuhan mengatakan materainya adalah Roh Kudus yang diam di dalam hati kita. Sebagai apa? Sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Apakah kita suka untuk menerima kehidupan yang kekal? Pasti bicara tentang kehidupan yang kekal, semua orang pasti ingin dan suka untuk menerimanya. Caranya seperti apa? Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi anak-anak Tuhan. Dan Roh Kudus ada di dalam hati kita. Mari kita buka Alkitab kita lagi di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi haleluya, luar biasa Bapak Ibu saudara-saudari dimanapun kita berada pada hari ini, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Artinya, ketika Yesus mati bagi kita, ketika Yesus memberikan darahnya, nyawanya sebagai ganti dosa kita, Dia rela berkorban bagi saya dan Bapak Ibu saudara-saudari dimanapun berada pada hari ini. Alkitab mengatakan kita dikuduskan. Yesus Kristus menguduskan hidup kita, menguduskan kita itu satu kali untuk selama-lamanya. Artinya, kematian Yesus di atas kayu salib itu satu kali untuk selama-lamanya. Yesus tidak akan datang lagi untuk mati di salib, karena kematian Yesus di kayu salib satu kali untuk selama-lamanya. Untuk apa? Untuk membebaskan kita daripada segala dosa, untuk menebus hutang dosa kita, yang seharusnya saya dan Bapak Ibu yang harus disalibkan, yang harus dihukum, karena kitalah yang berdosa, kitalah yang bersalah. Tetapi karena kasih-Nya, karena kebaikan-Nya, Dia rela datang ke dalam dunia. Dia menjalani proses seperti manusia pada umumnya. Dan di akhir kehidupannya, Yesus mati di salib. Dia dikuburkan, Dia bangkit untuk menunjukkan bahwa Dia tidak dikalahkan oleh maut, melainkan Dia mengalahkan maut. Dan Dia ke surga untuk menyediakan tempat kekal bagi saya, Bapak Ibu saudara-saudari dimanapun berada pada hari ini, dan yang percaya kepada Yesus. Bapak Ibu, saya rindu kiranya lewat renungan dan juga pembelajaran Alkitab kita pada saat ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan kita boleh terus senantiasa hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Boleh terus senantiasa hidup untuk berkenan kepada Tuhan. Shalom.